Kesalahan fatal dalam merintis bisnis. Pernah nggak sih teman-teman ada yang seperti ini? Percaya diri, sudah pasti produk ini pasti akan benar-benar laku. Terus dia mulai nih pinjam uang ke orang tuanya, ataupun pinjam uang ke temannya, ke saudaranya. Bahkan mungkin pinjam uang yang banyak ke bank. Kemudian setelah itu mereka mulai beli produknya, mulai bikin produknya dengan skala besar langsung. Setelah itu mereka nyoba nih jual produk tersebut. Ternyata yang awalnya dia mikir bakal laku, ternyata enggak laku. Akhirnya apa? Akhirnya tadi, setelah dia pinjam uang ke banyak hal, tidak bisa bayar hutangnya dan lain-lainnya, akhirnya bingung, bangkrut. Kenapa sih bisa terjadi? Ayo kita belajar bisnis bareng-bareng. Kebanyakan orang itu loncat langsung ke solusi. Itu diajarkan dalam ilmu namanya design thinking. Dalam design thinking itu sebetulnya untuk menciptakan produk, merintis bisnis, membuat project, membuat sebuah program, membuat sebuah fitur baru, dan lain-lain. Ada 5 langkahnya. Yang pertama, empati. Merasakan apa yang orang lain rasakan. Yang tadi, pasti produk ini laku. Nah itu mungkin mulai masuk ke dalam empatinya. Yang kedua, setelah kita bekerja hati dengan empati, merasakan apa yang orang lain rasakan, kedua harusnya adalah membuat list masalah yang mungkin orang itu bermasalah A, B, C, D, dan E. Dibanyakin dulu kemungkinan masalahnya. Jangan langsung memilih satu masalah saja. Selanjutnya adalah idea, membuat list solusi yang mungkin. Jadi dari banyaknya list masalah, buat list solusi yang mungkin juga untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian ini yang benar-benar diloncat. 2 terakhir ini, bikin prototype dan testing. Dia kan tidak mengetes dulu, tidak bikin prototype dulu. Harusnya setelah membuat list solusi yang mungkin, ya dia buat prototipenya dulu. Jangan bikin yang langsung dengan skala banyak ya, tapi tidak, bikin prototype dulu yang sederhana dulu, dalam jumlah kecil dulu, jangan langsung skala besar dulu. Setelah dibuat prototipenya, ya baru dites ke pasar, ditawarin nih dengan produk yang prototype seperti ini, apakah sudah bagus, apakah sudah diterima, apakah sudah menyelesaikan mereka. Ternyata kita dapat feedback nih, oh ternyata masih kurang A, B, C. Nah baru balik lagi ke idea membuat produk yang lebih bagus lagi dengan menyelesaikan masalah yang A, B, C-nya. Nah ditawarin lagi nih ke si orang customersnya tadi, gimana nih setelah diperbaiki, apakah sudah bagus atau masih ada kekurangan. Oh ternyata tinggal bagian D-nya saja. Perbaiki yang bagian D, terus tawarin lagi. Dan kalau sudah bagus, karena ini masih dalam bentuk produk sementara, prototype, itu kita maksimalin lagi dari value-value-nya. Di testing lagi, gimana nih yang sudah jadi ini, yang sudah dimaksimalin lagi, udah cocok tidak? Oh ternyata sudah cocok. Nah barulah setelah cocok ini, ya kita implementasikan dalam skala banyak. Itu pun menurut saya bagusnya jangan skala banyak dulu, kita mulai berangsur-angsur, misalkan 100 dulu, kemudian naik 200, 300, baru setelah itu, setelah benar-benar bagus feedback dari banyak orang, baru kita scale up ke banyak produk yang dijualnya. Oke? Jadi kebanyakan orang itu tidak ada namanya sistem validasi kepada customersnya, hanya berdasarkan ego diri sendiri dari orang yang mencetuskan bahwa produk ini pasti akan laku. Tidak ada proses namanya itu validasi. Klik link di bio untuk belajar bisnis bareng dengan saya, oke?